Halo guys, kembali lagi di video kami berdua di baca-baca berita dan topik terkini. Jadi kita mau bahasnya tuh nggak usah yang terlalu berat-berat, yang enteng-enteng aja, yang kita paham, yang kita sukai, yaitu dari dunia olahraga. Ya, Tepatnya di sepak bola. bener banget coy. Karena kita berdua ini fans berat sepak bola banget. Benar. Gua ini salah satu fans MU. Nah, kalau lu fans apa, Lu Bos? MU? Iya, Kalau Bos. gue Barca sih. Oke, ngomong-ngomong ke sepak bola kan di tengah pandemi ini nih, setelah pandemi masih pandemi sih di seluruh dunia juga. Mungkin ada yang beberapa yang udah selesai pandemi, tapi di negara yang masih mengalami pandemi ini udah ada yang mulai liga. Contohnya Liga Jerman. Liga Jerman ini udah mulai liga, dan liga-liga Eropa lain kayak Spanyol, Inggris, dan Italia itu udah siap mau nyusul untuk mulai. Ini menurut tuh gimana sih dengan dimulainya lagi liga-liga Eropa di tengah pandemi? Wah, kalau menurut gue sih ini tentunya kabar gembira banget untuk Benar. pecinta sepak bola Benar. Gila ya, parah ya. karena Semenjak pandemi tuh parah. Kayak orang pada Gabut, udah gabut, garing. nggak ada hiburan. Makanya Jadi jujur aja emang tontonan yang bener-bener kita bisa nikmatin ya bola sih. sepak bola. Apalagi terakhir gua nonton sebelum pandemi tuh MU tuh bener-bener lagi naik-naiknya, Bos. Makanya jadi Dengan Bruno Fernandes masuk, Pogba tuh nggak bisa lah gantiin perannya Pogba gitu. tapi kayaknya belum tentu coy. Nggak tahu lah, kita lihat nanti. Apalagi nanti setelah pandemi kan Liga Inggris kan bakal mulai nih Tanggal berapa tuh? tanggal 19 Juni. 19 Nah, Juni. MU ini pertama lawan Spurs. Nah, pemain Big MU nih. match banget nih. Pemain MU ini udah siap semua nih, Bos. Tentunya gelandang tengah yang ditunggu-tunggu, yang duetnya ditunggu-tunggu. Tapi Bruno Fernandes sama si Pogba. kalau lu bicara tentang Bruno Fernandes dan Paul Pogba, lu juga harus bicara tentang lawannya, Bos. Lawannya Mourinho. Mantan pelatih MU. Iya, yang benar. ngasih trofi Benar. Europa League juga. Dan kita tahu juga biografi Mourinho ini sangat luar biasa ya kan. Apalagi dia bisa membawa tim sekelas Porto juara Champions League saat itu. Padahal dia sebenarnya pelatih menurut gue yang nggak spesial sih. Tahu nggak kenapa nggak spesial? Karena dia cuma bisa main satu strategi, yaitu parkir bus sih. Wah. Walaupun dia dulu pernah ngelatih MU dan bawa MU posisi 2 tuh, gue akuin emang MU di saat tahun itu sih emang gila sih. Walaupun emang kondisinya emang nggak stabil, maksudnya nggak konsisten penampilannya, kadang naik kadang turun. Akhirnya kan posisi 2 dan jaraknya tuh lumayan jauh sama City di musim itu. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama, yaitu Coppa Italia diawali dengan mengheningkan cipta untuk kenang korban COVID-19. Wah. Ngomong-ngomong COVID di Italia nih, sebenarnya tuh di semenjak merebaknya si COVID-19 ini, Italia termasuk negara Eropa yang cukup banyak korbannya. Dia hampir kalau nggak salah termasuk nomor 1 atau nomor 2 di Eropa. Benar. Yang terbanyak. Gila sih menurut gua. Dan Italia pun juga negaranya terus evaluasi. Benar. Tentang masalah COVID, bagaimana mereka mengatasinya, dan menurut gue bisa jalannya liga lagi. Benar. Itu menurut gue perkembangan yang bagus. Tapi gila lu bro, kalau ngeliat di sini Italia menjadi negara di Eropa yang paling terdampak oleh pandemi virus corona. Tak tanggung-tanggung, pada 12 Juni ada 34.167 korban jiwa akibat COVID-19 di Italia. Itu sih parah banget. Itu parah sih bro. Tapi kalau ngomongin korban segitu di Indonesia, sekarang udah nyentuh angka segitu dan masih terus berlanjut. Benar. Justru di Indonesia malah mau ada new normal itu kan, PSBB transisi gitu. Makanya ya kita lihat aja nanti Indonesia gimana. Tapi ini sebuah langkah yang respect lah kita buat Italia gitu kan. Mereka udah berjuang. Mau rencana di pertandingan pertama Coppa Italia dia bakal ada mengheningkan cipta untuk bagus sih korban COVID gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Dari pemain idola semua orang nih, terutama kayak di Indonesia nih banyak yang idolain dia. Karena siapa tuh? Mohamed Salah. Di sini beritanya, terlalu dermawan Mohamed Salah traktir bensin orang-orang. Wah, gila sih men. Kalau gua misalkan hidupnya di traktir dia, kayaknya puas banget gitu ya kan. Gila ya.
dia tuh traktir orang-orang tuh yang ada di daerahnya di Liverpool itu. Jadi awalnya itu dia sedang isi bensin, terus dia iseng mungkin dia bayar tagihan bensin orang-orang lain. Jadi dibayarin gitu semuanya. Dibayarin. Yang maksudnya dia isi bensin, orang-orang yang ngantri dibayarin. Terus sampai ada orang bingung Wah. Sampai bingung dia, akhirnya dia ngomong benar-benar lelaki yang baik. Gila sih, emang salah emang. Tapi panutannya. Gue dapat berita nih kan tentang Mohamed Salah. Kehadiran Mohamed Salah di Inggris tuh berpengaruh banget benar sama ya, kaum muslim ya. Dan ada data di Inggris itu 18% hal rasisme terhadap muslim di Inggris itu menurun. Berkurang ya. Karena dulu kan sempat ada namanya tuh yang kayak Islamofobia. Jadi benar-benar kayak Islam dianggap sebagai teroris. Islam itu radikal, diejek. Emang sih gue sempat baca berita dengan ada si Muhammad Salah tuh. Jadi berkurang lah isu-isu yang kayak gitu dan lebih respect ke agama Islam. Kayak tadi berita terlalu berat gitu kan. Ini ada berita yang lumayan lucu enggak sih sebenarnya biasanya. Ada berita yaitu sebelum ke Manchester City, Karius jadi rebutan separuh kontestan Premier League, bro. Gimana, bro? Ya gimana ya? Kalau gue flashback sama final UCL 2018 kayaknya kurang deh, bro. Karena nih kalau gue baca, sorry gue potong nih sedikit fakta. Cerita itu terjadi saat Karius masih berstatus sebagai pemain muda. Ia tergabung di tim junior Stuttgart di Jerman. Ada namanya tim papan tengah lah. Dan juga mengemban sebagai kiper timnas U16 Jerman. Wah, gila dia dulu muda berprestasi juga. Pas udah senior malu-maluin. Saya menerima banyak penawaran dari klub, tetapi Manchester City datang menawarkan solusi untuk saya. Mereka memperlihatkan rencana konkret termasuk cara supaya saya bisa masuk tim senior, jelas Karius kepada Transfer Market. Oh, ternyata di balik Karius yang sekarang diejek-ejek, dibuang sama tim, ternyata lu Karius tuh seorang pemuda yang berprestasi ya. Soalnya nyampe U16 Jerman ya. U16 Jerman gitu. Terus dia jawab, jadi saya berkata pada diri sendiri, oke, saya akan mengambil tantangan ini dan berangkat ke Inggris. Laga dan dibentuk di sana sejak 2009 sampai 2011. Itu akademi atau udah akademi senior? Bro, mungkin bro. Terus pas 2011 ia kembali ke Jerman dan mendatangi kontrak pertamanya sebagai pemain profesional bersama Mainz. Lalu melangkah ke Liverpool pada 2015. Mungkin dulu pas si Klopp ini ngerekrut dia kan karena dulu kan Klopp lama di Jerman kan, dulu di Dortmund. Pasti dia juga kan tahu. Pasti dipantau yang namanya pelatih kan. Tahu lah dulu yang namanya di liga dulu dia nggak bisa beli, di tim dulu dia nggak bisa beli. Pas di Liverpool udah mulai berkembang, naik namanya, dia bisa beli pemain si Karius. Itu walaupun terlepas dari kelucuannya dia waktu di final 2018 ya, itu menurut gue sih malu-maluin sih, bro, banget. Karena sekarang final UCL lo ditonton seluruh dunia kalau bisa dibilang, bukan laga final FA Cup gitu, bukan ini Liga Karabau. Gila lu, sekelas pertandingan kayak gitu bisa-bisanya blunder. Mungkin wajar, gugup demam panggung pertama kali. Iya, tapi kan maksudnya setidaknya sewajar lu sebagai pemain profesional. Lagi juga dia semenjak di Liga Champions itu dia selalu dimainin loh, dari kalau nggak salah yang gue lihat dia selalu dimainin di laga-laga penting Liverpool Liga Champions, misalnya kayak di grup, di liga di laga 16 besar, 8 besar, semifinal. Dan tentunya nyampe menggeser kiper Simon Mignolet. Si Mignolet itu kan. Iya, sempat jadi yang jadi kiper utama Liverpool di awal musim Klopp masuk kan, sampai dia bisa geser, tapi ternyata ya mau gimana lagi, mengecewakan banget performa di final, dan dia ya minta maaf gitu kan. Iya, sambil nangis sama semua fans Liverpool gitu. Ya kita nggak ada yang tahu lah mau kiper sekelas dunia kayak apa. Ya contohnya De Gea waktu di World Cup 2018 yang lawan Portugal. Di shoot CR yang bolanya ngelos. Itu kan sebenarnya bisa terjadi ke semua kiper gitu kan. Makanya kan banyak kiper yang respect kalau ngelihat kiper musuh itu ngelakuin kesalahan, karena dia tahu itu bakal terjadi sama dia. Benar. Gitu. Jadi kita jadi saling respect dan tidak tinggi hati. Benar. Jadi nggak lu jelek lu gitu.
Benar-benar. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya di dalam negeri. Apa tuh, Boy? PSSI bebani timnas U20 target besar di Piala Dunia U20 Wah, 2021. Gila. Ini target yang begitu besar yang dikasih PSSI. Benar-benar. Tapi kalau kita sebelum ngomongin di ranah olahraga ya nih, ini kan Indonesia lagi keserang pandemi kayak gini, bro. Dan sedangkan nggak kurang dari setahun gitu kan, 2021 ini Piala Dunia ini udah mau dimulai gitu. Bener banget. Berarti kan Indonesia kan harus muter otak lagi buat kumpulin dana buat nyelenggarain Piala Dunia ini secara baik gitu kan. That's right, benar banget. Apalagi kan Piala Dunia kan nggak bukan ajang yang main-main, bro. Bukan main-main, itu seluruh dunia. Kita harus menyambut tamu-tamu dunia. Tuan rumah ini pertama kali loh. Makanya pertama kali dalam sejarah bangsa kita. Makanya ini juga kesempatan buat pemain-pemain muda kita unjuk gigi benar. Lihat di pentas internasional. Ini benar-benar jadi kesempatan banget loh. Dari individu maupun ke negara kita impactnya. Dari pemain contohnya yang kayak disorot banget sih Bagus Kavi kan. Nah tapi si Bagus Kavi ini lagi cedera parah. Oh, akibat apa tuh? Waktu laga lawan apa gitu gue lupa. Uji coba di Inggris. Iya kayaknya. Nah itu digadang-gadang dia bakal nggak tampil. Wah. Di Piala Dunia nih. Gue bilang sih sayang banget. Gue bilang sih ini kesempatan banget buat dia. Tapi ya mau gimana? Kalau memang keadaannya nanti dia tetap cedera ya udah gitu, berarti emang belum rezekinya dia main di Piala Dunia ya. Semoga aja kan kayak seniornya dia kayak Egy udah sampai ke Witan. Sampai kalau Egy di mana negara itu? Polandia. Gila sih itu. Gdansk. Gila. Gdansk. Kita nggak bisa bahasa Polandia soalnya. Tapi itu keren sih Egy, menurut gua udah bisa sampai main di Polandia terus dipercaya pakai nomor 10 loh, bro. Dan wah itu keinget jadi Ronaldo muda tiba-tiba nomor ditunjuk keramat. Apalagi Egy dengan umur yang masih muda tiba-tiba dapat apa ya, amanah lah ibaratnya, dipercaya pakai nomor 10 kan? Bakal jadi mutiara lah, bakal diharapin kan nih si pemain muda dari Indonesia ini ya. Kita doain lah semoga main-main muda Indonesia bisa ngebanggain Indonesia di kancah internasional. Oke, segitu aja kayaknya berita sepak bola yang kita bawain hari ini. Ya, jadi kesimpulannya di tengah pandemi ini kita harus tetap bersyukur. Benar. Dan apalagi kita dapat hiburan juga bola, dan tentunya ini menurut gue menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi Indonesia. Benar. Sih. Kenapa negara luar Indonesia doang untuk dunia. Kenapa negara-negara yang bisa menyelenggarakan pertandingan liganya kenapa bisa? Berarti kan itu udah dipersiapkan matang-matang dan benar-benar di negara itu kan pasti juga udah terpikirkan. Iya kan? Benar, dan mungkin terlepas dari apapun udah yang namanya sepak bola mungkin udah lepas dari masalah politik kali ya, bro. Mungkin ya apa kita nggak tahu, tapi kita kan nggak tahu, benar. Kadang kan berpikir kalau kayaknya di Indonesia bola sama politik masih nyatu deh. Jadi itu yang jadi Indonesia. Makanya di Indonesia juga berat juga nih, di antara mulai atau nggak mulai. Ada dari CEO klub mana gitu menolak dari Madura United. United contohnya. Sayang banget sih, kayak Persija udah beli pemain bintang, udah pede bakal juara, kalau emang nggak dimulai lagi sih kecewa. Pasti fans Jackmania maupun fans klub lain. Bener. Tuh gitu aja sih dari kita berdua. Pokoknya tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Jangan lupa terus tonton video-video dari kami maupun kami. Ya gitulah, oke lah. Gitu aja. Thanks for watching. Udah, nggak usah like, nggak usah komen, nggak usah subscribe. Thank you.